Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu dengan Bu Anita di video kali ini. Di video ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan serta soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Namun, sebelum kita mulai belajar bersama-sama, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Kalian semua sudah siap? Yuk kita mulai. Yang pertama, kita membahas mengenai penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara tanpa teknik menyimpan dan juga dapat dilakukan dengan teknik menyimpan. Seperti apa sih penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan? Kita pelajari ya. Kita mulai dengan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Di sini tertulis 1200 ditambah 50. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan cara penjumlahan bersusun. Namun, ketika melakukan penjumlahan bersusun, tetap ada aturannya. Contohnya seperti ini. Nah, anak-anak, ketika meletakkan bilangan-bilangan tersebut seperti ini, apakah benar? Tentu saja tidak. Lalu, apakah yang benar itu seperti ini? Ini masih salah. Dan apakah bersusunnya seperti ini? Tentu saja masih salah. Coba kalian amati, kira-kira di mana letak kesalahannya? Ya, benar. Di sini, angka-angka tersebut tidak diletakkan sesuai dengan nilai tempatnya. Maka, penjumlahan bersusun dengan cara seperti ini adalah salah. Lalu seperti apa cara penjumlahan bersusun yang benar? Ayo kita cek. Jadi, cara penjumlahan bersusun yang benar adalah dengan meletakkan kedua bilangan dan mensejajarkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan diletakkan bersama satuan. Puluhan diletakkan sejajar bersama puluhan, ratusan diletakkan sejajar bersama ratusan, dan ribuan diletakkan sejajar bersama ribuan. Maka 1200 ditambah 50 hasilnya adalah 1250. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu bagaimana cara menyusun penjumlahan dengan benar. Sekarang perhatikan contoh soal berikutnya. Di sini tertulis 1400 ditambah 3500. Kita akan kembali menyelesaikan soal ini dengan cara penjumlahan bersusun. Maka nanti akan jadi seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Satuan kita tambahkan dengan satuan. Yaitu di sini angka 0 ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Dan angka dengan nilai tempat puluhan kita tambahkan dengan angka yang bernilai tempat puluhan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan angka yang bernilai ratusan kita tambahkan dengan angka yang bernilai ratusan, yaitu 4 ditambah 5 hasilnya sama dengan 9. Dan yang terakhir adalah angka yang bernilai tempat ribuan kita tambahkan dengan angka yang bernilai tempat ribuan, yaitu 1 ditambah 3 yang hasilnya adalah 4. Maka 1400 ditambah 3500 hasilnya adalah 4900. Sampai di sini sudah paham ya cara penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Berikutnya yang kita pelajari adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Seperti apa sih penjumlahan dengan teknik menyimpan? Yuk kita langsung pelajari saja.
Sekarang perhatikan contoh soal yang berikut ini. Di sini tertulis 3.750 ditambah 2.530. Kita lakukan kembali cara penjumlahan bersusun. Di sini angka satuan kita tambahkan dengan angka yang juga bernilai tempat satuan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berikutnya yang kita tambahkan adalah angka yang bernilai tempat puluhan, yaitu 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Berikutnya yang kita tambahkan adalah angka yang bernilai ratusan, yaitu 7 ditambah 5. Nah, anak-anak, di sini 7 ditambah 5 hasilnya adalah 12. Kita tidak boleh menulis hasilnya seperti ini. Ini salah. Jadi, yang kita tuliskan di bawah adalah angka 2-nya saja. Sedangkan angka satunya kita tulis di mana, Bu? Angka satunya tidak hilang, tapi angka satunya kita simpan di atas angka 3. Maka kita jumlahkan seperti biasa. Di sini angka 1 kita jumlahkan dengan angka 3 yang hasilnya adalah 4. 4 kita jumlahkan dengan angka 2 yang hasilnya adalah 6. Jadi 3.750 ditambah 2.530 hasilnya adalah 6.280. Agar lebih paham, kita bahas satu contoh lagi ya. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini tertulis 2.382 ditambah 4.260. Kita langsung lakukan penjumlahan bersusun dan akan seperti ini. Kita lakukan penjumlahan seperti biasa. Satuan kita jumlahkan dengan angka yang bernilai satuan, yaitu 2 ditambah 0 hasilnya sama dengan 2. Dan berikutnya adalah angka yang bernilai tempat puluhan kita jumlahkan dengan angka yang bernilai tempat puluhan, yaitu 8 ditambah 6. 8 ditambah 6 hasilnya adalah 14. Tapi kita tidak boleh menulis hasilnya seperti ini. Ini salah. Yang kita tuliskan hanya angka 4-nya saja. Angka satunya tidak hilang ya anak-anak. Tapi angka satunya kita letakkan di atas angka yang bernilai tempat ratusan. Jadi angka 1 kita simpan di atas angka 3. Lalu lakukan penjumlahan seperti biasa. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Dan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Yang terakhir kita tambahkan adalah angka yang bernilai tempat ribuan, yaitu 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 hasilnya sama dengan 6. Maka 2.382 ditambah 4.260 hasilnya adalah 6.642. Sampai di sini paham ya dengan cara penjumlahan teknik menyimpan. Sekarang kita membahas mengenai pengurangan. Pengurangan sendiri ada 2. Yang pertama, pengurangan tanpa teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Lalu di mana letak perbedaannya? Mari kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah pengurangan tanpa teknik meminjam. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini tertulis 3.450 dikurangi 1.230. Kita lakukan pengurangan dengan teknik bersusun seperti biasa, yang nantinya akan menjadi seperti ini. Jadi letakkan angka sesuai dengan nilai tempatnya, lalu kita kurangi. Pengurangan juga kita lakukan dengan biasa, yaitu angka yang bernilai tempat satuan kita kurangi dengan satuan, yaitu 0 dikurang 0 hasilnya sama dengan 0. Lalu puluhan kita kurangi dengan puluhan, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Dan angka ratusan kita kurangi dengan angka yang bernilai tempat ratusan, yaitu 4 dikurang 2 hasilnya sama dengan 2. Dan yang terakhir kita kurangi adalah angka yang bernilai tempat ribuan, yaitu 3 dikurang 1 hasilnya sama dengan 2. Maka 3
3.450 dikurangi 1.230 hasilnya adalah 2.220. Sampai di sini bisa ya anak-anak pengurangan tanpa teknik meminjam. Sekarang yang kita bahas adalah mengenai pengurangan dengan teknik meminjam. Oke, untuk memahami pengurangan dengan teknik meminjam, kita langsung saja melihat contoh soal berikut. Di sini tertulis 4.249 dikurangi 1.926. Langsung saja kita susun seperti berikut. Dan kita kurangi seperti biasa. Angka satuan kita kurangi dengan satuan, yaitu 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Angka puluhan kita kurangi dengan puluhan, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan angka ratusan kita kurangi dengan ratusan. Tapi di sini angka 2 tidak bisa dikurangi dengan 9, karena angka 2 lebih kecil dari 9. Maka angka 2 meminjam satu angka dari angka di depannya, yaitu 4. Maka angka 4 tadi akan berkurang. Dan angka 2 tersebut menjadi 12 dan angka 4 dikurang 1 menjadi 3. Lalu bagaimana dan mengapa bisa berubah menjadi angka 12? Perhatikan penjelasan berikut. Angka 2 adalah angka yang bernilai ratusan. Artinya angka 2 bernilai 200. Dan angka 4 yang tadi kita pinjam sebenarnya adalah bernilai 4.000. Ketika kita pinjam 1, maka angka 1 yang kita pinjam tersebut adalah bernilai 1.000. Maka angka pinjaman tersebut menjadi 1.000 ditambah 200. 200 dari angka ratusan yang terdapat di dalam soal. Tapi untuk mempermudah, kita bisa mencoret angka 0 dengan jumlah yang sama. Di angka 1000 kita coret 0-nya 2, di angka 200 kita coret 0-nya 2, dan di angka 900 kita coret 0-nya 2 buah. Maka hanya menjadi 10 ditambah 2 sama dengan 12 dikurang dengan 9. Hasilnya adalah 3. Jadi paham ya kenapa ketika dipinjam menjadi bernilai 10. Karena angka 0-nya kita coret dengan jumlah yang sama. Oh ya, maka kita lanjut ya. Angka 12 dikurangi dengan 9 hasilnya adalah 3. Lalu angka ribuan yang tadi, 4.000 diambil 1.000, dipinjam 1.000 maka menjadi sisa 3.000. Atau kita bisa menyebutnya dengan angka ribuan dikurang ribuan, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka 4.249 dikurangi 1.926 hasilnya adalah 2.323. Sekarang kita coba dengan contoh kedua. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini soalnya adalah 3.465 dikurangi 2.945. Seperti biasa, langsung coba kita susun seperti ini. Dan kita kurangi seperti biasa, angka satuan kita kurangi dengan satuan, yaitu 5 dikurang 5 sama dengan 0. Angka puluhan kita kurangi dengan puluhan, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Dan angka ratusan kita kurangi dengan ratusan, tapi di sini angka 4 lebih kecil dari 9, maka tidak bisa, maka harus meminjam dari angka di depannya. Seperti yang tadi anak-anak sudah paham. Maka di sini kita anggap 4 meminjam angka 10 dan menjadi 14, 10 ditambah 4 menjadi 14. Dan angka 3 tadi kita ambil 1 menjadi 2. Lalu kita kurangi seperti biasa. Angka 4 setelah meminjam angka 10 maka menjadi 14 dikurangi dengan 9. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Dan angka ribuan kita kurangi dengan ribuan, yaitu 2 dikurang 2 sama dengan 0, tapi tidak kita tulis. Maka hasil akhirnya adalah 3.465 dikurangi 2.945 sama dengan 520. Bagaimana anak-anak? Mudah kan?
Sekarang kita mencoba menyelesaikan penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Berikut adalah salah satu contoh soal cerita. Perhatikan soal berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari 10 km. Dalam 30 menit, pelari telah menempuh jarak 5.780 meter. Setelah 15 menit, jarak yang ditempuh bertambah 4.105 meter. Pertanyaannya adalah, berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut selama 45 menit? Dari soal tersebut, kita dapat membuat kalimat matematika. Perhatikan di sini anak-anak, dalam 30 menit, pelari menempuh jarak 5.780 meter. Setelah 15 menit kemudian, jarak yang ditempuh bertambah 4.105 meter. Maka kalimat matematikanya sebagai berikut. Ya, jadi 5.780 meter kita tambahkan dengan 4.105 meter untuk mengetahui total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut. Kita susun seperti biasa, lalu kita jumlahkan seperti biasa. Satuan kita jumlahkan, yaitu 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu angka puluhan kita jumlahkan, yaitu 8 ditambah 0 sama dengan 8. Angka yang bernilai tempat ratusan kita jumlahkan, yaitu 7 ditambah 1 sama dengan 8. Dan yang terakhir, angka yang bernilai ribuan kita jumlahkan, 5 ditambah 4 sama dengan 9.000. Jadi, total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut selama 45 menit adalah 9.885 meter. Sekarang kita coba menyelesaikan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Sudah siap? Siap dong, ayo kita bahas. Berikut contoh soal cerita. Perhatikan soal tersebut. Berat badan Melanie saat lahir adalah 3.863 gram. Berat badan Jonas saat lahir adalah 2.243 gram. Pertanyaannya adalah, berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Perhatikan anak-anak, di sini ada kata selisih. Selisih artinya mengurangi jumlah yang lebih besar dikurangi dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi di sini kalimat matematikanya adalah 3.863 gram kita kurangi dengan 2.243. Bentuk pengurangan bersusunnya adalah sebagai berikut. Lalu kita kurangin seperti biasa. 3 kita kurangi dengan 3, hasilnya adalah 0. 6 kita kurangi dengan 4, hasilnya adalah 2. 8 kita kurangi 2, hasilnya adalah 6. 3 kita kurangi 2, hasilnya adalah 1. Jadi, selisih berat badan mereka saat lahir adalah 1.620 gram. Paham ya anak-anak, selisih adalah angka yang lebih besar, bilangan yang lebih besar kita kurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Sekarang kita coba lagi ya dengan soal yang kedua. Perhatikan soal cerita berikut. Berat badan Fizi saat lahir adalah 2.681 gram. Berat badan Ehsan saat lahir adalah 3.853 gram. Pertanyaannya adalah, berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Perhatikan di sini anak-anak. Di sini berat badan Fizi adalah 2.681 gram. Berat badan Ehsan adalah 3.853 gram. Seperti yang Ibu katakan tadi, ketika mencari selisih, maka bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi bukan seperti ini ya anak-anak. Ini salah. Jadi kita harus membuat pengurangan bersusun dengan cara seperti ini. Jadi bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Maka 3.853 kita kurangi dengan 2.681. Kita kurangi seperti biasa. 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. 5 dikurang 8 tidak bisa, maka harus meminjam angka di depannya. Maka di sini 5 menjadi 15 dan 8 dikurangi 1 menjadi 7. Lalu kita kurangi seperti biasa. 15 dikurangi 8 hasilnya adalah 7. 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1 dan 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1.
Jadi selisih berat badan mereka saat lahir adalah 1172 gram. Bagaimana anak-anak? Apakah penjelasan ini sudah dapat kalian mengerti? Jika masih kurang mengerti, kalian boleh ulang-ulang kembali videonya sampai kalian paham. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.